Sobat, saat ini kita berada di Salma Sofa Samarinda. Kita berkeliling mengikuti arah baling-baling setelah yang berikut ini. Ya, ini suasana di kolam renang anak-anak ya. Jadi ini banyak sekali anak-anak yang berenang. Walaupun ini tidak masa liburan, ini menjadi destinasi wisata untuk anak-anak di kawasan Samarinda dan sekitarnya. Rata-rata anak-anak di sini kalau sudah berenang kelihatan bahagia, menikmati ya masa-masa indahnya berenang dan bersenda gurau di air yang jernih dan bersih di sekitaran kolam Salma Sofa yang untuk anak ini. Di tengah-tengah ada baling-baling yang indah dan berputar berwarna-warni seperti pelangi. Ada dua baling-baling yang menambah keindahan kolam renang untuk anak ini. Ini adalah salah satu fasilitas di Taman Salma Sofa Samarinda. Ini adalah kolam renang untuk anak-anak dan ada tanda kedalaman, yaitu kedalamannya adalah 90 cm. Buka jamnya antara jam 8 pagi dan tutup jam 5 sore. Sayangi anak, dan pada kegiatan ini perlu didampingi oleh orang tua. Jadi airnya jernih, kemudian di sini rata-rata didampingi oleh orang tua karena anak-anak masih kecil sehingga perlu dampingan dari orang tua. Yang di tengah ini adalah gazebo. Gazebo ini disediakan untuk para pengunjung yang ingin menikmati atau bersantai di sela-sela kunjungannya ke Taman Wisata Salma Sofa ini. Gazebo ini digunakan untuk sekeluarga dan disewakan dengan harga yang terjangkau. Kemudian di atas ini ada kapal wisata ya. Kapal wisata ya, yang merupakan bentuk kapal yang biasanya digunakan untuk menyusuri Sungai Mahakam dari kota Samarinda menuju ke pedalaman Kalimantan. Jadi pada zaman dahulu setiap perjalanan menuju ke pedalaman menggunakan kapal yang bentuknya seperti ini. Kapal bentuk seperti ini masih banyak berlalu lintas di Sungai Mahakam. Nah, sampai di kapal wisata Salma Sofa. Di kapal bentuknya seperti ini adalah kapal yang menyusuri Sungai Mahakam untuk menembus belantara. Jadi kapal wisata seperti ini zaman dahulu digunakan untuk transportasi sungai. Nah, saat ini kapal bentuknya seperti ini masih banyak di Sungai Mahakam, tapi lebih banyak untuk mengangkut barang yang dari kota Samarinda menuju ke daerah-daerah di pedalaman Kalimantan. Ini area ada di atas. Di atas ini banyak sekali gazebo-gazebo yang disediakan untuk para pengunjung beristirahat sambil menikmati keindahan bukit di Salma Sofa ini. Dan dari sini bisa melihat seluruh area. Ya, ini area di atas ini. Jadi areanya ini berbukit-bukit. Kemudian dibikin trap-trap, tata jalannya ditata sehingga indah. Kemudian berudak-udak dan masing-masing udak. Ini ada gazebo-gazebo untuk istirahat para pengunjung, menikmati keindahan tempat wisata ini. Jadi ini kelihatan indah sekali. Ini kalau saya ambil dari gambar. Yang dari kejauhan ini adalah kolam renang untuk dewasa. Jadi yang dewasa berada di kolam renang ini. Ini kolam renang untuk dewasa yang kedalamannya 140 cm. Jadi yang dewasa berenang di area ini. Ya, ini banyak sekali pengunjung walaupun ini bukan hari libur. Tapi pengunjungnya banyak sekali menikmati sensasi berenang di kolam renang wisata ini. Jadi ini areanya penuh dengan para pengunjung yang sedang berenang dan bersantai di area ini. Fasilitas pendukung yaitu berupa musola Al-Ikhlas namanya.
Jadi musola ini digunakan para pengunjung apabila ingin menjalankan ibadah sholat. Jadi kecil tetapi indah dan nyaman untuk digunakan aktivitas ibadah di tempat rekreasi. Nah, ini ada fasilitas yang lain lagi yang diberi nama Oda Bertemu. Jadi rumah tempat bertemu. Jadi di dalamnya ada koleksi barang-barang yang bernilai budaya dan koleksi buku-buku perpustakaan. Dan ini menambah fasilitas pendukung yang ada di Taman Wisata Salma Sofa ini. Ya, ini diberi kesempatan untuk memasuki ruang Oda Bertemu di Taman Wisata Salma Sofa ini. Wah, ini ada gitar dengan berbagai motif, berbagai bentuk. Kemudian ini ada alat musik sampeh, ya, alat musik tradisional. Ini ada koleksi foto-foto Samarinda tempo dulu. Jadi ada kondisi Sungai Dama tempo dulu, kemudian ada Jalan Kusuma Bangsa. Oh, ini juga, ini Jalan Panglima Batur. Wah, ini menggambarkan kondisi Samarinda tempo dulu. Ini lagi ada koleksi beraneka macam barang antik. Ya, ada koleksi busana tradisional. Ada juga buku-buku ini. Ya, ini ada koleksi berupa sepeda-sepeda kuno, ada guci, ada kursi-kursi, dan beraneka macam bentuk hiasan. Ini payung untuk hiasan. Kemudian ini ada berbagai macam piringan hitam dan radio. Radio di masa lalu, ya. Di sini ada koleksinya. Radio yang digunakan untuk hiburan di masa lalu. Ya, ini adalah kawasan parkir memasuki area Taman Wisata Salma Sofa. Di sini ada bangunan ala Belanda yang di atasnya banyak sekali kincir anginnya. Jadi seperti di Belanda. Nah, di dinding-dindingnya banyak sekali gambar-gambar dan di dindingnya banyak sekali gambar-gambar dan poster-poster yang menunjukkan kekayaan budaya Kalimantan Timur. Ini ada panggung hiburan yang diberi nama Panggung Kaki Langit. Ya, di dalamnya ada tempat untuk aktualisasi diri dalam berkreasi di bidang seni atau bidang lainnya. Ini sepertinya panggung hiburan juga yang berada di area ini, dan ada sebuah nasihat bijak. Jika bukan karena kasih sayang, bisakah kamu seperti sekarang? Ya, tentunya tidak bisa, ya. Jadi ini adalah area panggung hiburan yang berada di Taman Salma Sofa. Di kawasan Taman Salma Sofa ini banyak sekali kata-kata bijak. Wah, ini salah satunya. Tiada kemajuan tanpa pendidikan, hanya bangsa yang terdidik yang mampu meningkatkan harkat dan martabat bangsanya. Karena itu, teruslah belajar dan belajarlah terus-menerus. Ini pesan bijak dari Bapak Saprudin Pernyata. Nah, kita sudah menyusuri Taman Salma Sofa ini. Jika berguna, jangan lupa subscribe, like, dan share. Wisata Koma menyusuri belum sampai titik akhir, dan sampai jumpa di wisata berikutnya. Jangan lupa bahagia.